Nah, ini untuk defisen ya, yang mungkin teman-teman bisa lihat ya nanti pada saat teman-teman melakukan kegiatan perawatan luka. Dan bentuknya banyak macam, banyak banget. Ada yang kondisinya sampai dalam, ada yang kondisinya sampai keluar ususnya, atau kondisinya sampai superficial doang, kayak gitu. Dia kondisinya pasti akan terbuka dengan sendirinya. Kenapa? Karena tadi tubuh difasilitasi dengan teknik salah satunya adalah autolisis. Memang aplikasi Medcovasion Silver pada 3 luka di bawah ini ya. Jadi sangat Tuh, luar biasa sekali. yang Ini masih suka bingung-bingung bisa. ya. Pakai Medcovatin Silver itu dalam kondisi apa saja? Pertama bisa digunakan pada kondisi dengan yang ada biofilmnya, bisa dilihat mungkin contoh gambarnya seperti apa gitu ya secara klinisnya. Kemudian kalau lukanya itu ada local infection juga itu bisa diaplikasikan Medcovatin Silver, dan juga tentu kalau ada systemic ataupun sampai dengan spreading infection itu pasti wajib perlu antimicrobial dressing, itu pilih Medcovatin Silver. Oke, kita langsung masuk. Seperti biasa, disclaimer dulu nih Bapak Ibu semuanya ya. Nanti untuk materi hari ini juga akan kita upload di YouTube-nya Medical Fazil Official. Tinggal tunggu aja gitu. Dan hari ini topiknya adalah tentang dehiscence luka post operasi. Silahkan Pak Kana. Oke, baik. Ngomong-ngomong terkait dengan dehiscence Bapak Ibu, pastinya tidak terlepas dari kondisi luka infeksi. Ya, ini salah satu gambar yang kita bisa lihat dari kondisi pasien dehiscence. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ngelihat satu gambar ini ada kondisi perut terbuka dengan kondisi apa namanya bekas operasi ya yang kita lihat bentuknya nggak karu-karuan, ada juga kolostomi. Tadi sempat juga nanya ya, ini salah satu pasien yang kondisinya dengan desain yang dipasang kolostomi teman-teman sekalian. Dan biasanya salah satu yang muncul pada kondisi pasien dehidrasi ini adalah terjadinya luka terbuka. Nah, dari proses luka terbuka ini biasanya akan terjadi bukanya sampai mana? Apakah dia superficial atau dia kondisinya sampai ke bagian dalam atau deep apa namanya ke bagian muskulus lah ya, ke bagian lapisan otot paling bawah kayak gitu. Yang biasanya ini menyebabkan prosesnya itu terjadi pemisahan atau dikenal dengan eviscerasi. Nah, eviscerasi ini salah satu yang biasanya dampaknya akan terjadi adalah terlihat sampai keluarnya usus kayak gitu tuh. Nah, ini yang ditakutkan ketika teman-teman kalian ketika kita ketemu pasien dengan permasalahan laparotomi. Nah, jadi kalau kita ngomongin terkait dengan laparotomi, pastinya kita akan melihat adanya proses pembedahan yang harusnya prosesnya akut menjadi kalau dia dehiscence berarti jadinya kronis kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, makanya kita selalu akan mengkaji terkait dengan bagaimana tadi proses jahitan after dia surgery apakah bagus atau tidak, gitu ya. Slide. Oke, slide Maipi. Ya, oke. Nah, jadi harus kita pahami bahwa ketika surgery itu terjadi atau dehiscence itu terjadi pada pasien-pasien dengan kondisi surgery, ada beberapa permasalahan. Salah satunya adalah jahitan. Nah, yang jahitan yang bisa kita lihat pada saat kita mengevaluasi pasien dengan luka akut dan laparotomi, apakah jahitannya itu tersimpul dengan bagus atau dia terjadi proses misalnya pembukaan kayak gitu ya, atau mekanisme stres mungkin bisa terjadi akibat proses daripada insisi ya yang terlampau besar menyebabkan bagian pasien tersebut itu tidak menyatu dengan baik. Salah satunya adalah bagian dalamnya. Nah, makanya nanti kita bisa melihat beberapa kondisi pasien yang tidak terjadi apa ya penyatuan dengan baik ya, itu akan terjadi pembukaan. Salah satunya di bagian atas. Contoh kayak gini nih teman-teman sekalian. Ada terjadi salah satunya adalah infeksi yang diakibatkan karena proses apa, pembedahan ya. Yang mungkin dia karena ada komorbid atau memang didapat dari proses kegiatan pembedahan. Atau kegiatan yang dilakukan pembedahannya terlalu luas. Kayak gitu tuh. Sehingga banyak sekali ya terjadi beberapa komplikasi yang biasanya menyebabkan terjadinya dehiscence kayak gitu. Slide. Nah, jadi kriteria penggantian balutan sebagai berikut ya. Kalau misalnya kita ngelihat ke pasien-pasien dengan kondisi laparotomi.
Salah satunya adalah kejenuhan ya, bahan balutan. Nah, seperti kita sering melihat, salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya ini adalah ini berdampak masih di bagian lukanya ya, itu biasanya akan menyebabkan terjadinya rembesan atau bahkan dikenal dengan mas. Nah, kemudian penida. Jadi biasa sorry banget tiba-tiba terlempar Bapak Ibu. No worries. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi salah satunya karakteristik yang harus kita lihat adalah dia proses perdarahan berlebih. Ada nggak proses pendarahan berlebih? Jadi kalau kemudian biasanya ini terjadi uh, after pembedahan, teman-teman tuh harus bisa melihat penyatuan jaringan atau bahkan dia terjadi tadi ya bekas jahitnya mungkin terbuka dan yang lainnya. Itu salah satu yang harus teman-teman lihat. Kalau itu ada, berarti teman-teman harus ganti balutannya. Yang pertama, balutan jenuh itu wajib dibuka. Kemudian kalau ada pendarahan di balutan wajib diganti. Kemudian dugaan infeksi ya di pasien-pasien dengan kondisi perawatan kita, misalnya pasiennya dilakukan penanganan dengan pasca operasi, tapi ada dugaan terjadinya infeksi, misalnya ada kemerahan, kemudian pembengkakan, nyeri, ini juga kondisinya harus diganti si balutannya. Dan yang terakhir adalah potensial terjadinya dehiscence. Potensial terjadi dehiscence salah satunya adalah pada saat pasien tersebut dilakukan hatching, tapi si bagian itu mungkin terlampau eh, besar dan dia kondisinya terlampau pendek sehingga kondisinya ada beberapa kegiatan yang menyatukan, jadi ditarik kulitnya kayak gitu biar disatuin. Nah, beberapa kasus yang potensial banget itu terjadinya dehiscence adalah kasus-kasus seperti itu teman-teman. Jadi pada saat dia dilakukan pembedahan mungkin diambil terlalu banyak jaringan kulitnya karena tadi tidak bisa kondisinya disatukan ya. Eh, Kondisinya dipaksakan lah dia disatukan, itu yang menyebabkan bisa terjadinya dia dehidrasi terbuka kembali. Nah, makanya teman-teman tinggal lihat kalau seandainya bekas operasi kondisinya agak kenceng seperti itu, nah itu biasanya beberapa kasus akan beresiko untuk terjadinya dehidrasi. Nah, ini kondisinya harus betul-betul dicek sama teman-teman sekalian. Atau bagian proses daripada si laparotomi ini atau pembedahan ini dekat bagian-bagian yang diproduksi sama tubuh, misalnya cairan tubuh maksud saya. Contoh apa? Feses, urin, keringat, air liur. Nah, itu biasanya akan berpotensi terbuka kembali karena dia gampang terinfeksi. Mengganti bagian kayak gitu. Bagaimana balutan itu kita mau pasang. Nah, gitu. Biar nggak copot-copot misalnya kayak gitu. Nah, ini penting sekali ya pada saat teman-teman mau ngecek kondisi pasien dengan karakteria balutan tadi untuk bisa mengganti balutannya. Terus lanjut. Nah, jadi nih beberapa kasus nih kita bisa ngelihat nih pasien laparotomi kalau mau modelnya udah keluar cairan dengan kondisi seroangionos itu salah satu yang teman-teman harus bisa prediksi ini kira-kira terbuka nggak dengan kondisi cairan kondisinya sudah uh, masuk ke kategori yang enggak normal gitu tuh. Nah, makanya beberapa kasus yang kita lihat adalah setelah dilakukan proses penggantian balutan atau proses pembukaan balutan, ada nggak tanda-tanda yang dikenal dengan dead space? Jadi salah satunya adalah pemisahan jaringan macam ini bentuknya, teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya ada bagian tubuh yang sudah mulai terjadi tanda-tanda yang seperti tadi tuh, wajib diganti. Dan kalau dibuka ada tanda-tanda seperti ini, wajib diterapi bukan hanya dengan pemberian misalnya absorbon doang, tetapi harus ditambahkan dengan pemberian antimikrobial dressing. Gitu tuh. Dan beberapa kasus juga kalau seandainya pasiennya sudah mulai terbuka seperti ini, berarti beberapa teknik misalnya yang merekat bisa stapler atau kondisinya bisa menggunakan jahitan itu kudu dibuka. Kayak gitu tuh. Tapi bagian-bagian yang masih nutup tuh nggak usah dibuka gitu maksud aku. Tapi yang bagian ini aja nih, yang udah mulai terbuka-buka, kemudian dia udah nggak nyatu lagi, itu boleh dibuka. Kenapa? Karena ketika tubuh kondisinya sudah mulai mendeteksi bahwa dia tidak bisa menyatukan bagian jaringannya di kondisi pasien dengan dead space atau dia kondisinya sudah berpisah, ya. Nah, ini itu kudu kondisinya harus kita fasilitasi.
Jangan dibiarin. Karena kalau dia dibiarin, yang pertama, tubuh nggak bisa kondisinya mengeluarkan dengan baik. Terus yang kedua, tubuh juga udah menganggap bahwa si apa namanya jahitan ini benda asing kayak gitu. Jadi nggak ada fungsinya lagi. Sehingga teman-teman kondisinya boleh buang, boleh angkat gitu, boleh buka gitu di proses ini ya. Dan ini faktor yang sangat-sangat krusial kalau dia udah jadi kayak gini. Jadi teman-teman jangan dibiarin aja kondisinya kayak gitu ya, jangan dibiarin. Nah, pot yang harus kita persiapin apa? Tadi kayak saya bilang salah satunya adalah selain kita berikan dressing yang bisa absorb, juga kita butuh dressing yang bisa bunuh kuman. Kenapa butuh yang absorb sama yang bunuh kuman? Karena kalau sudah terjadi kayak gini teman-teman, itu sudah ada kumpulan bakteri ya di kondisi luka yang kategorinya sudah masuk kok critical kolonisasi gitu tuh ya. Sehingga kondisinya harus apa? Salah satu manajemennya adalah harus ada yang bisa absorb, harus ada yang bisa bunuh kuman. Gitu tuh. Sehingga proses nanti pembukaan atau dikenal dengan evitasi tadi itu nggak sampai ke bawah. Kalau itu dia terjadi di perut gitu tuh. Next lanjut. Karena kalau udah jadi ke bawah tuh bahaya banget ya, teman-teman. Gitu. Nah, ini dia ya beberapa kasusnya. Kalau seandainya kita lihat, oh muncul nih, udah kondisinya terjadi dehiscence, pada saat kita evaluasi, rupanya ada terjadi undermining. Karena salah satu potensial yang paling sering terjadi pada pasien-pasien dengan post-op, udah apa namanya, terjadi misalnya infeksi atau ada filled space tadi, dia akan membentuk rongga. Nah, rongga ini yang kondisinya harus betul-betul kita lakukan prosesnya perawatan dengan baik kayak gitu tuh. Caranya gimana? Ya rongga ini berarti kita fasilitasi dengan apa? Salah satunya karena rongga ini nanti akan dipenuhi dengan cairan, maka teman-teman harus memfasilitasinya salah satunya dengan absorber kayak gitu. Baik, lanjut. Lanjut. Nah, ini nih yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau saya infeksi bukan kalau kayak gini. Ini pasiennya normal nggak kalau kayak gini? Kita lihat. Kalau seandainya prosesnya dia sudah ada terbuka kayak gini, berarti teman-teman harus memfasilitasinya secepat mungkin dengan balutan. Gitu tuh. Apa balutan yang paling bisa untuk kita berikan? Tadi saya bilang kalau udah mulai dia terbuka, kemungkinan kondisinya dia terkontaminasi, kemudian mungkin dia ada pendarahan yang kondisinya agak sedikit banyak yang bisa menyebabkan pasien ini terjadi infeksi, maka teman-teman boleh menggunakan tadi ya antimikrobial. Kalau di Metcovazin berarti tadi yang mana nih Bapak Ibu bisa pilih? Silver ya. Boleh silakan. Kemudian selanjutnya teman-teman boleh kasih yang jadi sebenarnya untuk dehiscence ini yang paling penting adalah kita paham terkait dengan tanda-tanda munculnya dehiscence. Kemudian kita tahu resiko terjadi munculnya dehiscence pada pasien-pasien dengan laparotomi sehingga kemampuan kita sebagai tenaga perawat itu paham kapan mau melakukan proses penggantian balutan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita sudah melihat adanya apa namanya field dead space disertai dengan eviscerasi, cepat-cepat teman-teman untuk melakukan kegiatan tadi penyatuan jaringan. Ya, dengan apa tadi modelnya? Berarti harus kita perbaiki jaringannya yang tadi mungkin terbuka dengan menggunakan salah satunya boleh menggunakan apa namanya si silver sebagai adalah fiksasi yang benar. Ini penting sekali kayak gitu tuh. Sehingga administrasi tadi bisa disiasati tidak terbuka sampai luas. Gitu. Nah, ini untuk defisen ya, yang mungkin teman-teman bisa lihat ya nanti pada saat teman-teman melakukan kegiatan perawatan luka. Dan bentuknya banyak macam, banyak banget. Ada yang kondisinya sampai dalam, ada yang kondisinya sampai keluar ususnya, atau kondisinya sampai superficial doang, kayak gitu. Nah, nanti di sini kita penting banget untuk melihat. Ya, ini untuk manajemen di awal saja. Oke, itu Bu Emi. Ya, nah itu Bapak Ibu sekalian ya, gimana sih cara kita biar istilahnya tuh aware dulu ya Pak, karena ya ketika mungkin kita dihadapkan dengan
dapat pasien post operasi dengan ada jahitan gitu ya Pak Kana. Mungkin salah satu yang perlu kita lakukan adalah kita menghindari terjadinya dehiscent terlebih dahulu ya Pak Kana ya. Nah, ini kesempatan buat Bapak Ibu semuanya ini bisa untuk Ya. bertanya langsung karena kita masih ada kesempatan kurang lebih selama 5-7 menit lagi nih untuk diskusi sama Pak Kana. Jadi silakan yang mau bertanya langsung, silakan raise hand aja. Adakah yang mau bertanya langsung? Silakan raise hand atau unmute langsung aja nggak apa-apa. Atau udah nangkep semua nih hari ini topiknya Bapak Ibu? Izin Pak Kana sedikit bertanya ini Apa Pak. Papa? Nih, gimana Papa? Sini kadang kan untuk luka post op ini Mhm. yang kayak gini untuk memfasilitasinya itu pernah kan, saya kan pernah juga kerja di rumah sakit luka post op nih, eh padahal dia kan lukanya luka steril, tapi dia disuruh untuk menekan, untuk mengeluarkan nanah. Itu kadang yang jadi, yang malah saya bilang ini kan luka steril, ngapain ditekan-tekan, apa nggak menjadi masalah nanti kan gitu. Kalau untuk luka deis, apakah perlu dilakukan penekanan push? Saya rasa tidak sih, cuma gimana lah pemahaman dari one modernnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, jadi sebenarnya begini ya, kalau kita ngelihat konsep tadi kayak saya bilang, ada beberapa tanda dan gejala yang mungkin bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan di awal untuk kegiatan misalnya kita keluarin cairannya dan lainnya. Kalau sudah ada tanda-tanda yang kayak saya bilang tadi, ada namanya filled space atau dia mulai terjadi pembukaan gitu teman-teman sekalian. Dan di satu sisi lagi, penggunaan dari SIM modern ini sebenarnya eh, memfasilitasi kita untuk melakukan kegiatan autolisis secara natural, atau kita ngeluarin sisa-sisa balutan atau jaringan mati atau bakteri tadi secara natural. Harusnya tanpa dia dilakukan kegiatan seperti tadi pencet-memencet kayak gitu, dengan kita paham nih konsep autolisis, itu sebenarnya nggak perlu dilakuin gitu tuh. Kalau memang jaringannya bagus, dia pasti akan menutup dengan konsep lembab. Tapi kalau jaringannya nggak bagus, dia kondisinya pasti akan terbuka dengan sendirinya. Kenapa? Karena tadi tubuh difasilitasi dengan teknik salah satunya adalah autolisis. Dengan apa yang kita harus bisa berikan tadi? Moisture balance. Itu penting sekali untuk bisa dipahami di awal. Kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau dari aku pribadi gitu ya, untuk kegiatan memencet itu sebenarnya nggak usah dilakuin. Kita tinggal evaluasi aja. Kalau seandainya dia kita kasih dengan konsep noise dia terbuka, ya berarti dia nggak bisa nyatu. Gitu tuh. Udah jelas, udah faktanya sudah jelas gitu. Jadi nggak usah lagi dimanipulatif banyak-banyak. Semakin banyak dimanipulatif, ya proses jaringan akut tersebut semakin banyak nanti yang rusak. Jadi kita ikutin aja, ngalir aja gitu dengan pemberian si otolisis ini. Jadi nggak usah terlalu dipaksakan gitu tuh ceritanya. Tapi gini Mas, kadang kan DPJP-nya yang menyuruh gitu. Sampai saya juga pernah debat lah istilahnya kan. Ya sampai dia bilang kalau nggak mau ikuti cara saya nggak usah panggil saya lagi kan gitu. Makanya saya kan di rumah sakit ini masih ada nih terjadi yang begini-begini. Seharusnya kan inilah mulai kita ubah kan paradigma-paradigma. Cuma ini memang tantangan kita lah sebagai perawat luka untuk menjelaskan, untuk memberikan, untuk menyeimbangkan pengetahuan tentang bond tadi Mas. Hmm. Terima kasih untuk penjelasannya Mas. Yap, yap, yap. Memang penting, kembali kan, aku selalu ngomong sama Bapak Ibu, ayo buat case study. Ayo kondisinya tempelin case study-mu besar-besar itu di proses layanan. Ya, atau boleh buat di dalam bingkai, kasih. Mereka juga suka kok, pasti kalau teman-teman buat. Makanya butuh bukti sih. Penting tuh sebenarnya bukti. Jadi, kalau seandainya dia lihat hasilnya ada, kondisinya tuh lama-kelamaan akan ini Bapak Ibu sekalian akan berubah tuh mindsetnya. Coba sekarang kondisinya lihat.
Mana orang yang nggak belajar luka perawatan dengan konsep modern? Mana ya kondisi yang nggak belajar? Semua belajar. Kenapa? Karena sudah berubah mindsetnya. Mungkin ya di tempat Bapak Ibu beberapa mungkin belum terpapar sehingga butuh ada mungkin bacaan, tulisan atau gambar-gambar yang bisa mengarah ke sana untuk bisa lebih ya diperkuat lagi proses edukasinya gitu tuh. Dari mana? Dari tadi kegiatan-kegiatan itu yang jelas ada bukti. Orang kalau ada bukti pasti kondisinya dia mau untuk ngikutin gitu tuh. Ya, jadi dan ingat segala sesuatu tuh mengubahnya nggak mudah, nggak langsung kayak balik telapak tangan. Butuh proses, butuh proses, butuh proses. Jadi kudu sabar, kudu tawadu, kudu berdoa, kudu usaha gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang aku harapin dari kita. Karena segala sesuatu itu harus ada proses gitu. Oke, Bu Evi. Ya, setuju banget nih Pak Kana soal perawat luka membuat case study gitu ya. Karena salah satu yang bisa diapresiasi oleh sesama gitu ya, itu adalah sebuah tulisan, sebuah karya tulisan yang memang bisa dibuktikan gitu ya. Nggak bisa kalau misalnya kita cuma bilang, saya pernah rawat luka ini terus sembuh gitu, tuh sama sekali nggak bisa. Karena mungkin sebesar Walker pun ya, sebesar Walker yang udah bertahun-tahun, yang mungkin menjadi salah satu pionir dari perawatan luka, cara kita biar kita bisa dapat apresiasi besar dari sesama profesi, sesama tenaga kesehatan gitu ya, adalah dengan sebuah karya tulis. Nah, kebetulan juga nih saya mau sedikit spill, jadi dari Medcovazin sendiri juga kita lagi coba untuk bikin satu platform di website, itu adalah Medcovazin Academy. Nanti di dalamnya itu juga kita akan mensupport Bapak Ibu semuanya yang mau bikin karya tulis, meskipun mungkin tahap awal itu belum terindeks jurnal internasional gitu ya, tapi juga mungkin nanti juga saya akan kolaborasi dengan Pak Kana Fajar sebagai manajer dari Walker Publishing gitu ya, untuk kita bisa sama-sama nih, karena sebenarnya saya tahu banget, saya paham banget Bapak Ibu semuanya tuh udah punya banyak sekali kasus yang berhasil disembuhin di tempatnya masing-masing gitu ya. Udah berhasil nih menyelamatkan banyak nyawa dari pasien gitu ya, mungkin yang awalnya harus diamputasi terus nyata jadi nggak diamputasi karena dirawat sama Bapak Ibu semuanya. Tapi supaya ini semakin banyak gaungnya, semakin besar gaungnya, mari nanti kita sama-sama nulis bareng Medcovazin Academy, kolaborasi juga dengan Walker Publishing gitu. Semoga mungkin 2 bulan lagi kita bisa sama-sama mulai untuk bikin case study bareng-bareng gitu. Nah, karena memang lagi progres ini ya Bu Evi ya. Betul. Jadi tunggu tanggal mainnya sedang. Betul banget. Oke, Bu Evi, sama satu lagi saya juga mau ngajak nih teman-teman sekalian yang daerah Jakarta dan Jabodetabek gitu atau yang keluar daerah untuk bisa ikut di kegiatan Stomach Care Week teman-teman sekalian yang ada di kegiatan kita bulan depan ini ya, tanggal 27-28 Juni 2025. Ini kayak Bang Adil, Bang Yudi, ayo come on untuk bisa merapat ke Kota Bogor ini untuk kegiatan Stoma Care Week. Jadi kita ngebahas terkait dengan wound and stoma ya. Please coming karena harganya murah banget ya, 350.000. Itu udah dapat simposium sama workshop 2 hari kegiatan. Untuk kapan itu Pak Kana? 27, 27, 28. Udah Mudah-mudahan nanti jangan di DPRD aja, ayo sini. mudah-mudahan nanti ACC dari kantor untuk ini di Oke. luar Jabodetabek. Soalnya untuk sekarang pengembangan kompetensi masih bisanya cuma daerah wilayah Jakarta aja. Siap, Jabodetabek belum. siap. Ditunggu untuk Iya, itu. nanti kita ngopi ya. Oke, sip. Wah, gue udah diajak ngopi nih coba. Ya, ditunggu Bapak Ibu semuanya di Stomach Care Week tanggal 27 sampai 28 bulan ini. Bulan Juni ya Pak Kana ya. Yes. Hari Jumat, Betul sekali. hari Sabtu. Harganya murce aja, tapi bisa dapat workshop. Kalau nggak salah workshopnya tuh banyak banget yang saya tahu ya, karena Medcovazin juga jadi sponsor di acara tersebut. Dan juga nanti speakernya itu nggak cuma nasional, tapi internasional, plus ada survivornya langsung yang datang. Atau ostometnya juga datang ke sana. Jadi bisa belajar sama praktisi, sama pasiennya langsung gitu.
Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Kana Fajar untuk hari ini dan selama 2 minggu ini kita udah ditemenin nih sama Pak Kana Fajar. Jadi kita nanti akan ketemu lagi kurang lebih sebulan lagi. Baru ketemu Pak Kana lagi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu Pak Kana. Assalamualaikum. Yo, sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah join hari ini. Nanti kita bisa catch up terus di dalam WhatsApp group ya. Buat Bapak Ibu semuanya yang mungkin masih join ya, belum join nih ke dalam grup WhatsApp-nya Medco Fazil Academy, silakan nanti bisa join di link tree yang akan dikirimkan di kolom chat. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.